Ikong and Risa Adventure. Ketemu lagi dengan Ikong dan Risa. Kali ini kami akan menyusuri 214 kilo pantai barat Sumatera dari Banda Aceh ke Melaboh. Hari ini kita mau ke Melaboh. Ini udah keluar dari Banda Aceh. Kita lihat di sini tuh banyak banget kerajinan-kerajinan tangan masyarakat di sini. Jadi nanti sebentar lagi kita mau mampir ke Loknga. Sekarang sudah sampai di Loknga. Ini ada lokasi dari semen Andalas. Gitu ya. Tuh kita lihat fasilitas pabrik semen Andalas yang sangat besar. Bahan-bahannya dari gunung itu ya Pak? Bahannya dari gunung tambahin batu ya, sekitarnya gunung batu yang ada di sekitarnya. Nah sekarang kita berada di Loknga, salah satu pantai yang sangat terkenal di Aceh. Nah alhamdulillah nih, karena masih sepi, masih pagi. Hai Mas Ikong. Pantai Loknga. Dan kita ditemanin sama Pak Cik Jul. Tapi kalau misalnya paman dari perempuan apa namanya tadi Pak? Pun Jul. Nah insya Allah nanti kita akan pergi ke Melaboh dari sini. Bismillah. Nah sekarang kita udah ada di Bukit Geruteh. Ini namanya di kabupatennya Lamno ya Pak ya? Hah? Oh masih Aceh besar? Di sini Calang. Oh di sini Calang. Geruteh itu di mana? Ya, itu nama ini aja. Wilayahnya. Kita ada di jembatan yang mau ke arah Geruteh. Bukit Geruteh ya Pak? Geruteh di Lamno. Jadi tadi barusan kita lewatin jajaran berbagai pantai. Nah sekarang kita mau hunting durian di Bukit Geruteh. Jalanannya mulus banget teman-teman. Gini ya. Bagus banget. Cantik. Kita berada di Bukit Geruteh. Masya Allah jalanannya berkelok-kelok. Masuk hutan ini kita. Bentar lagi ketemu durian ya Pak? Iya, di depan yang bagus tuh pemandangannya dari tepi ke bawah. Oke, nanti kita berhenti di sana. Iya. Kayak jalan di dalam kebun raya yang sangat besar. Aceh memang luar biasa. Masya Allah. Udah nih. Harus ganti-gantian jalannya. Tanjakan persahabatan. Nah tuh di depan ada yang mogok lagi. Jadi ya harus pasang knalpot. Nah ini nih kita di Bukit Geruteh. Geruteh. Kita sudah melewati wilayah hutan durian, itu ada durian itu.
kita lewatin jalan di hutan, kita masuk ke jalan yang datar. Nah ini jalan dari proyeknya ya, USAID ya, setelah tsunami, jadi mulus banget jalan ke arah Sumatera. Calang ya Pak di depannya? Calang. Wah ini bagus banget ini. Kita melewati pantai yang namanya, ntar kita lihat ada di depan itu. Jadi udah jalannya mulus banget. Ini namanya Pantai Melapar Haus. Bubble Sea katanya. Hah? Bubble Sea. Lok Ara. Hah? Lok Ara. Lok Ara. Lok Ara. Masya Allah, ada gunung, ada pantai, ada lembu. Luar biasa. Setelah tadi kita menikmati Lok Ara, tak lama kemudian kita masuk lagi ke dalam gunung, teman-teman. Luar biasa ini Aceh. Ini namanya rute asli. Nah, ini kita dapatkan setelah tadi lewat Lok Ara. Dan juga mudah-mudahan kita bisa dapat rem di depan sana. Masya Allah, bagus banget. Terus datang ke sini teman-teman. Sekarang kita ada di kilometer 66 Bukit Gerute. Lagi minum kelapa. Wah, ini pantainya sangat indah sekali. Ini laut lepas di Samudra Hindia, pantai barat Sumatera. Bagus sekali. Oke, makasih Maki. Iya. Oke, Mas Ikong, gimana kelapa mudanya? Mantap, airnya banyak. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu jualan di Gunung Gerute, namanya Bu siapa? Bu Ijah. Bu Ijah, warungnya Bu Ijah. Nah, ini Pak Cik kita, Pak Cik Jo. Ini mobil kita. Nah, teman-teman kalau misalnya dari Banda Aceh mau pergi ke Melaboh, pasti lewat yang namanya Gunung Gerute. Nah, wih, di KM 66 nih ada yang namanya pemandangannya ke laut lepas. Ibu, itu namanya pulaunya apa, Bu? Namanya tadi lupa. Pulau Seluang. Aha, yang sana? Suden. Dulu di sana ada perkampungan di pulau itu, tapi after tsunami udah nggak lagi. Tapi nih teman-teman nih, kita menikmati kelapa muda di sini benar-benar luar biasa pengalamannya. Aceh memang luar biasa. Hiduplah Indonesia Raya. Itu tuh ada tebing-tebing di bibir pantainya sampai ke sana. Sementara di pulaunya itu pasir putih yang bersih banget, terus laut lepas, laut Hindia, luar biasa. Ini menarik juga nih, panjang jalan ini. Untuk bikin jalan ini nih berarti kontraktornya harus mapras Bukit Batu. Ini sepanjang sepanjang jalan yang melihat pemandangan ke Samudra Hindia. Luar biasa, bagus banget.
Nah, ini kita melewati tebing dan jurang. Gantian lewatnya. Tapi ini memang pemandangannya ini luar biasa nih teman-teman. Tak terlupakan, makanya kita senang bisa sharing di video ini agar teman-teman juga bisa ikut menikmati keindahan alam Aceh. Nah, ini kita melalui proyek jalan USAID yang dibangun setelah tsunami. Nih kita sekitar 2 jaman lagi kita sampai ke Melabuh. Nih, jalanannya super mulus. Kita sudah sampai Pangah. Kita beli durian dulu. Ini harganya 45.000 satunya. Kalau yang ini setumpuknya 100.000 dijual setumpukan. Halo Pak Ikong. Pak Ikong. Bagaimana duriannya? Mau pakai lemak, Pak? Gimana Mas Ikong, ini enak banget. Di Pangah. Di sini lagi musim. Nanti di Bukit Ruteh. Beruteh. Nanti masih bulan Juni. Di sini lagi banjir. Enak banget. Oke. Ini kita makan durian ini. Wah, tapi udah mau habis sama lemang. Gimana, Pak Ikong? Ini duriannya istimewa karena di sini duriannya itu pasti yang jatuh dari bawah. Matang betul, kulitnya tebal. Apalagi makannya ini sama pulut panggang. Jos. Nah, kalau yang ini kan 45 ribuan. Terus yang sana tuh 100.000 5. Jadi saya penasaran nih. Aku ambil yang paling kecil banget. Paling kecil banget ini harganya berapa Bu satunya? Berapa ya? Saking kecilnya ibunya sampai bingung mau ngasih harga berapa. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu, 15.000 Bu. Nah, tapi aku pengen tahu kayak apa nih, tolong dibukain Bu. Wow, ternyata ada isinya banyak. Ini 15 ribuan, kayak gini isinya, menang banyak gua. Kita sudah menyelesaikan pesta durian. Bagaimana kesan-kesannya? Ini di Kecamatan Pangah di Kabupaten Aceh Jaya. Enak sekali duriannya. Iya, Ya. sampai durian yang kecil-kecil aja isi semua. Ini tipis banget ininya, kulit duriannya. Nah, ada juga nih rambutan Aceh, 10.000 nih satu ikatnya. Tadi kita makan itunya pakai lemang. Nih, satu gini 15.000 ya, Bu. Jadi ini lemangnya yang baru diproses tuh dipanggang. Ini bahan bakarnya untuk bikin lemang nih, sabut kelapa. Jadi di sini terus pakai kayu bakar juga, sabut kelapa. Nah, di sini nih bambunya sama ini ketannya udah diisi belum Bu ini? Ini udah tinggal mau dipanggang aja nih. Nah, itu daun kelapanya. Nah, ibu-ibunya di sini dapurnya. Ibu namanya siapa, Bu? Aisyah. Ibu Aisyah. Bekerja sama dengan Ibu namanya? Salma. Ibu Salma. Bu Salma dagang durian, Bu Aisyah bikin lemang. Sama tempoyak ya, Bu? Yang bikin tempoyak siapa? Kami juga. Oke. Ini home industry di Pangah, Kabupaten Aceh Jaya. Alhamdulillah.
Kita udah barusan melewati Kecamatan Tenom. Ini kita berada di Jalan Raya Melaboh, Banda Aceh. Insya Allah tinggal 53 km lagi kita sampai di hotel kita di Melaboh nih. Jalannya udah mulai ajrut-ajrutan, bagian sebelah sini nggak kayak semulus yang sebelumnya. Selamat pagi Melaboh. Nah ini pagi ini kita makan di warung Kennedy. Ini nasi enak. Kita makannya di hotel tapi Mas Iko minta nasi gurih. Ternyata di dekat banget sama hotel tuh ada namanya warung Kennedy, nasi gurih dan lontong sayur. Ini hits banget nih, terkenal dah se-Melaboh. Jadi pagi ini Mas Iko aku beliin. Nah lokasi hotel kita tuh benar-benar ada di pusat kota. Nanti I'll show you where we stay. Ini nasi gurih sama lontong sayur nih jualannya. Terus tuh lauknya banyak banget. Kayak gini Mas Iko pilihnya daging, pergedel, sama orek. Pak, ya Bapak yang punya warung ini Pak? Betul. Udah lama Bapak Kami di sini sudah lebih kurang 20 tahun. 20 tahun, ya saya tinggal di hotel 11 itu, terus dibilang harus nyobain ini karena hits banget. Terima kasih ya Bu. Ya, semoga sukses usahanya Pak. Maaf tadi lupa nanya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Jahadi. Pak, Gahari. Masang Jahadi. Oke. Ya sukses ya Pak Gahari. Nah, dari warung Pak Gahari, Pak Kennedy, ini kita jalan ke Hotel Moligo. Nah itu tuh hotel kita. Halo orang Melaboh. Guys, kerjanya. Ya. Nah ini hotel kita, Paksat Moligo Hotel. Tuh lumayan enak. Jadi mungkin ini yang paling bagus ya di Melaboh. Lumayan kok, seneng, enak, ruangannya bersih, kamarnya menyenangkan. Halo, nah ini kita udah masuk lobinya. Halo Mas. Ibu. Hai Mbak. Nah ini lobinya Moligo. Jadi kita semalam nginep di sini. Tempatnya menyenangkan, sukses Mbaknya. Nah ini kita mau pergi ke restoran. Mas Ipong udah nungguin nasi gurihnya nih. Nah itu pacar aku udah nungguin nasi gurih. Udah kenalan aku, namanya Pak Gahari. Udah jualan 20 tahun. Penasaran banget. Sip. Di Kennedy Melaboh. No. Mirip-mirip nasi uduk, tapi lebih light. Tuh. Tadi Daging, telur. Wah, enak lah pokoknya. enak ya. Oke, enjoy. Pagi ini kita udah dari hotel mau menuju Tugu Tengku Umar. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh dari hotel, hanya 1 kilometer aja. Nah ini jalan utamanya nih, Jalan Iskandar Muda ya, di Melaboh. Kalau masih pagi masih sepi. Oke, bismillah. Ini alhamdulillah. Lanjut Pak, ini kita udah sampai di Tugu Tengku Umar. Ya, seperti teman-teman mungkin ketahui bahwa Melaboh ini memang kota kelahiran Tengku Umar gitu. Jadi ini kita ada di tugunya. Coba kita puterin ke situ Pak nanti. Ya, jadi ini kita mau besok ke Tugu Tengku Umar nih. Ini terus kita ke terus ke arah sana ada Tugu Tengku Umar dan juga pecinya Tengku Umar. Ini yang
versi Melaboh, tapi nanti ada kita ke Peci Tengku Umar yang lebih besar, sekaligus ini memang ada di pantai Melaboh. Oke, kita ke depan sana parkir. Ini alhamdulillah kita sampai di Tugu Tengku Umar. Seperti kita ketahuin, ini Tengku Umar adalah pahlawan nasional kita yang sangat berjasa untuk mempertahankan Aceh. Nanti kita lihat deskripsi dari Tugu ini, tapi kita mau jalan ke di sana ada pantai Melaboh. Jadi ini letaknya di ujung kota Melaboh. Nah, di sini juga merupakan taman wisata di mana kita bisa menikmati pemandangan laut lepas. Nah, di sini ada bapak nelayan sedang membuat jala. Pagi, Pak. Nah, di Tugu ini diceritakan tentang kelahiran Tengku Umar Johan Pahlawan yang lahir di Melaboh tahun 1854 di Gampong Masjid. Dan di sini diceritakan tentang karir sipil dan militer beliau dalam mempertahankan Aceh dari penjajahan Belanda. Terus di sini tentang kepribadian mereka yang Tengku Umar yang sangat menghargai kaum ulama, seorang yang humoris dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kebangsaan yang sangat kuat. Dia juga seorang teladan dan ahli strategi dan politician. Masya Allah. Kemudian Tengku Umar ini bahkan kata orang Belanda, Jenderal Musuh Bebuyutannya dibilang burung yang luar biasa cerdik, muda, ganteng, sopan, dan berdaya giat dan nekat sebagai yang sudah dihasilkannya. Jadi merugikan Belanda besar-besaran. Jadi Tengku Umar ini mulai perang Aceh 1 pada umur 19 tahun dia sudah ikut serta dalam perang mempertahankan kota raja sebagai utusan pemuda dari Melaboh. Masya Allah. Kemudian di sini juga diceritakan tentang perang dan akhirnya beliau perang-perang yang diikutinya, perang Rigai, perang Ulele, kemudian perang Pantai Putih, peristiwa Nusero, kemudian terus menjadi buronan Belanda, kemudian pertempuran di Lepung, dan akhirnya tanggal 10 Februari 1899 Tengku Umar meninggal Dia berperang pada tanggal 11 Februari 1899 untuk menyatukan penyerangan ke Tangsi di Melaboh. Kemudian di sanalah beliau tertembak oleh Belanda dan jenazah beliau dibawa lari oleh pengikutnya ke Pucuk Long di pedalaman Suakraja. Demikianlah beliau mati syahid dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian makam Tengku Umar juga mau diacak-acak ya sama Belanda, mau diaut-aut. Jadi makam itu disembunyikan, kemudian disimpan di Gunung Gele Rayo Tameh, 42 km dari Melaboh. Kemudian perjuangan Tengku Umar dilanjutkan oleh istri beliau Cut Nyak Din yang bermarkas di bagian utara Melaboh di daerah Krueng Manggi. Masya Allah. Jadi makam beliau tuh diketahui oleh Belanda hanya pada tahun 1917 atau 18 tahun setelah beliau meninggal.
Nah, atas pemerintah Gubernur Stuart Smith didirikan Tugu Peringatan Tempat Tertembaknya Tengku Umar. Di sini bate, orang menyebutnya Bati Putih sebagai tempat meninggalnya Tengku Umar. Nah, disinilah cerita ini disadur oleh dari buku Tengku Umar, penyusunnya Tengku Dadek, diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Aceh. Assalamualaikum, alhamdulillah aku sampai juga ke Tugu Tengku Umar. Lumayan effortnya, ternaik-naik ya, tapi akhirnya bisa sampai ke Tugu Tengku Umar. Ya, ini di Meulaboh, tempat kelahiran Tengku Umar. Kasih lanjut. Assalamualaikum Tengku Umar. Kami siap melanjutkan perjuanganmu. Semoga Indonesia makin berjaya. Amin. Sekarang ada di Taman Paramsaya. Nanti saya harus cek lagi karena di sini keterangannya udah nggak ada. Tapi kalau dari topi Tengku Umar tadi nih, kelihatannya merupakan tugu di mana Tengku Umar gugur dalam perang melawan Belanda. Parkside Muligo, tempat kita nginep tadi malam. Dadah, sampai ketemu lagi. Nah, ini kita mau isi bensin dulu. Ya, kita sekarang ada di pusat kota Meulaboh. Nah, sekarang kita akan menuju ke titik tsunami. Ini belok kanan, Pak. Ke titik 0 tsunami. Ya, lewat jalan yang nanti lurus ke sana. Ya, terus ke sana. Ya, ini lewatin perkampungan, motong, terus nanti baru di sana kita sedikit lagi mau sampai. Mumpung di Meulaboh, jadi kita upayakan untuk mendapatkan semua pengalaman yang ada. Setelah dari Kupi, setelah dari Tugu kita akan cobain Kupi terbalik. Kita muter. Ya, ini sekitar udah gimana 90. Oh, ini kah? Oh iya, ini titik 0 tsunami. Tugu tsunami ini kecil banget. Ya oke, sebentar ya. Kita mau Nah, sekarang kita berada di Tugu Tsunami Gampong Pasir. Nah, tugu ini memperingati merupakan titik 0 dari titik 0 yang paling parah diterpa oleh tsunami. Jadi ini kalau kita pergi ke Meulaboh, ya sangat disarankan untuk pergi ke Tugu ini karena di sini ada sejarahnya tentang tsunami dan juga korban tsunami masyarakat Gampong Pasir pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Nah, ini memang lokasinya persis berada di pantai Meulaboh. Jadi di sini. Setelah dari Tugu Tsunami, kita pergi mencoba kopi terbalik atau kopi kop di Cafe Malaka Corner. Nah, nanti dibikinin nih gimana pengalaman baru. Cafe Malaya, ini di sampingnya titik 0 tsunami. Ya. Ini mau bikin kopi terbalik. Kopi tubruk. Kopi tubruk terbalik. Nah, Oke, aku pengen belajar caranya. ya, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Dar. Ibu Dar. Ya. Oke, Ibu bisa ceritakan langkah-langkahnya bikin kopi terbalik?
kopi Oh, tubruk bisa. gimana caranya? Dia kita ada dulu tadi ambil bumbunya ya, serbuknya kita isi dulu dalam nih. Ah, Ah, serbuknya terdiri dari apa itu? Kopi. dari kopi. Kopi aja. Kopi, tapi kopi kasar. Kopinya kasar ya. Oh, kopi keliling kasar ya. Dia nggak boleh kopi halus, kopi kasar. Oh, oke. Letak 3 sudu, 3 Ah. sendok. masak air, mendidih air, baru kita kacau nanti kita terbalikkan. Oh, wah ini diterbalikinnya itu yang bisa drama. Kalau nggak bisa tumpah ya. Iya. Oke. Hati-hati bisa tumpah lah dia ya. Oke. Jadi ini kita tunggu airnya mendidih banget ya. Ah, itu udah mendidih so. Jadi, Heeh. Tadi dikasih gula, aku bilang jangan. Oh, diaduk. mudah-mudahan nggak sampai tumpah ya sebab ambil video. Ngopi kan? Bisa-bisa sebab orang ambil video jangan-jangan tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jadi ya. Sudah jadi, kita taruh tepeknya. Dia sedut dari tepi-tepi sini. Macam ni. Nanti uncle sudut sikit-sikit pelan-pelan kan? Dia macam itu. Ini kita praktekin minum kopi terbalik ala melabuh. Nah, jadi ini harusnya gelasnya diangkat sedikit. Baru keluar kopinya. Udah. Habis itu sedot. Diangkat aja, bisa. Tolong diangkatkan. Panas. Oke. Buat aku sih challenging banget. Karena tangan kiriku masih keriting. Tapi idenya udah dapet. Oke. Sekarang kita menyelusuri perkampungan yang merupakan titik nol tsunami. Jadi kita bisa lihat di sini rumahnya sama semua karena ini adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah waktu itu untuk korban tsunami. Tapi tentu aja nih ada yang banyak juga yang udah recover, jadi dibangunlah rumah yang gedung-gedung itu. Tapi pada umumnya masyarakat sini masih menggunakan rumah-rumah yang itu seperti itu, yang rumah intinya seperti yang dibangunkan oleh pemerintah dengan bantuan dari berbagai negara waktu proses rekonstruksi tsunami. Gitu teman-teman. Jadi kita ada di kampung tsunami ini di Melabuh. Assalamualaikum, Masjid Raya Baitul Aqam. Nah, tadi habis dari titik nol tsunami, saya mau sholat menjenguk Masjid Baitul Aqam dulu untuk sholat duha dan sholat tentu aja tahiyat masjid dan sholat Jumat. Nah, di lingkungannya, nah kebetulan Mas Ikong parkirnya di situ. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini bagian mukanya. Masya Allah, masjidnya bagus banget. Masjid Raya Baitul Aqam. Ini gerbangnya Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Dan ini keseluruhannya dari keseluruhan kondisi masjid dari tampak depan. Nah, ini udah deh, Melabuh kota sufi.
Kita keluar dari Kota Melabuh ya udah ya.